اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia akhir zaman. Alhamdulillah tadi sama-sama kita sudah mendengarkan salawat dari tim Hadro Az-Zahir yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin Sagaf. Dan alhamdulillah iNews Media Group dengan program Cahaya Hati, Cahaya Indonesia.
Kembali menyapa jamaah dan pemirsa di rumah. Dan saya David Halik selaku hostnya pada malam hari ini. Pemirsa, pada malam hari ini terasa begitu istimewa karena malam hari ini kami berada di Masjid Agung Jawa Tengah. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan dihadiri juga oleh majelis besar yaitu Majelis Az-Zahir. Mana di sini suaranya Az-Zahir Mania? Kurang heboh suaranya, mana Az-Zahir Mania? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Dan juga pada malam hari ini hadir bersama kita Guru Mulia Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin Segaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habibana. Masya Allah. Dan pada malam hari ini selain dihadiri oleh majelis juga kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dan bermuhasabah bersama. Dan telah hadir bersama kita yaitu Wakil Gubernur Jawa Tengah Kiai Haji Al-Mukarram Kiai Haji Taj Yazin Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan tidak hanya itu, pada malam hari ini juga hadir guru kita Al-Mukarram Al-Habib Umar Al-Mutahhar dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Zaki Mirza. Tapi sebelum saya melanjutkan acara kita pada malam hari ini, izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk seluruh tamu undangan istimewa yang hadir. Yang pertama, salam hormat dan takzim saya kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Taj Yazin Maimun. Yang kami hormati Kabintal Jarah Dam 4 di Ponorogo, Kolonel CJJ M. Rido Has STMM. Kepada Kombes Pol Yovan Kabakdal Prespolda Jawa Tengah, Bapak Azari Kurniawan SHMHLI Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Saiful Mujab Kakanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Dan juga kami mengucapkan salam hormat dan takzim kami untuk Forkompinda Kota Semarang, yaitu Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramastuti SSMM. Selamat malam Ibu. Dan juga yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Iswar Aminuddin ME MT, Wakil Wali Kota Semarang, hadir bersama kita. Dan juga Bapak Haji Hasan Basri mewakili Ketua DPRD Ketua Kota Semarang. Bapak Kolonel Infantri Priyo Handoyo SOS MSI selaku Komandan Kodim 0733 KS, Kompol Rizky Fahmi Mubarok Kas Humas mewakili Kapolrestabes Kota Semarang, dan juga Bapak Haji Mubasir SOS MPDI, Penyuluh Agama Islam Kemenak Kota Semarang, serta Ketua Pengurus Masjid Agung Jawa Tengah dan seluruh jajaran kepengurusan Masjid Agung Jawa Tengah, seluruh hadirin dan undangan, dan juga khususnya Az-Zahir Mania semuanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada malam hari ini tidak hanya diwakili oleh Forkompinda, tetapi juga iNews yang selalu hadir dihadapi oleh bapak-bapak ibu semua dan selalu berada di garda terdepan memberikan pemberitaan yang insya Allah layak dan dapat dipercaya dan selalu memberikan program-program Islam berkualitas. Hadir bersama kita yaitu Bapak Syafril Nasution, Wakil Direktur Utama dan Direktur Pemberitaan iNews Media Group. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Bapak selalu memberikan dukungan untuk program-program religi khususnya dan pada hari ini berada di Jawa Tengah. Baik seluruhnya hadirin, tentunya pada malam hari ini acara tidak akan lengkap kalau kita tidak mendengarkan sambutan dari tuan rumah kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramastuti SSMM untuk memberikan sambutannya di kesempatan pada malam hari ini. Kepada Ibu kami persilakan sekali lagi. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Taj Yazin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah, mohon tepuk tangannya. Yang saya hormati pula Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, suaranya luar biasa, keren ya. Yang saya hormati Bapak Habib Umar Al-Mutahhar, mungkin sebentar lagi akan bergabung dengan kita.
Ustadz Zaki Mirza, kemudian Pak David Kalik, Forkompimda Jawa Tengah yang hadir, ada Pak Kakanwil Kemenak Jateng, Bapak Dr. Haji Saiful Munjab bersama perwakilan Forkompimda yang saya hormati, Forkompimda Kota Semarang yang saya banggakan, ada Pak Dandim 0733, Pak Priyo, matur nuwun hadirnya. Dan ini acara sangat keren di MAJT Jawa Tengah yang terletak di Kota Semarang. Adalah persembahan dari iNews Media Group. Matur nuwun kepada Pak Syahril Nasution, Pak Iskar Indranora, dan tentu Mas Irfan Hadis Marpaung. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran program Cahaya Hati, Cahaya Indonesia malam ini membawa kesejukan yang sangat dinantikan oleh seluruh warga. Ruang-ruang dialog yang mencerahkan seperti ini selalu berhasil mempererat ikatan emosional dan spiritual di tengah masyarakat. Kesejukan tersebut terasa makin lengkap karena malam ini dihadiri oleh para guru, ulama, dan tokoh agama yang berkumpul bersama kita. Untayan, nasihat, serta ilmu yang nanti dibagikan akan menjadi lentera penuntun dalam menjaga kedamaian hidup sehari-hari. Melalui bimbingan para guru kita, gema sholawat dan tausiah yang dikemas secara sejuk ini diyakini akan memberikan rasa damai yang mendalam bagi siapa saja yang mendengarkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pendekatan syiar yang humanis ini terbukti mampu menyentuh hati dan membersihkan batin kita semua. Pancaran kedamaian dari lantunan syiar tersebut terasa begitu menyatu dalam aura Masjid Agung Jawa Tengah yang hari ini menjadi pusat kegiatan. Tempat bersejarah ini akan kembali membuktikan perannya sebagai ruang terbuka yang senantiasa menenteramkan dan menyatukan umat dalam kebaikan. Kolaborasi yang harmonis antara umara dan ulama yang menjadi fondasi kokoh untuk menciptakan lingkungan yang aman dan rukun. Berangkat dari kebersamaan para tokoh tersebut, acara religius yang penuh kedamaian ini sekaligus mengukuhkan identitas Semarang sebagai rumah yang ramah bagi seluruh umat. Rasa saling menghormati dan gotong royong antar anak bangsa adalah modal utama dalam menjaga keutuhan kota. Memasuki inti acara malam ini, semoga setiap pesan kebaikan yang dibawa pulang dari majelis ini dapat diamalkan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kita tebarkan kedamaian dan menjadikan kota Semarang sebagai ladang kebajikan yang tiada kering. Cahaya hati, Cahaya Indonesia. terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sambutan dari Wali Kota Semarang Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramasuti SSMM. Terima kasih banyak Ibu Wali Kota Semarang. Hadirin yang kami hormati, Hari Raya atau Hari Idul Adha sebentar lagi sama-sama akan kita rayakan. Tentunya ada banyak ragam pesan di sana. Tidak hanya kisah tentang Nabi Ibrahim, tapi juga kita belajar dari perjuangan Ibunda Siti Hajar dalam membesarkan Nabi Allah, Nabi Ismail. Dan untuk itu mari sama-sama selanjutnya kita dengarkan Mau'idhah Hasanah, tausiah dari Wakil Gubernur Jawa Tengah kepada Al-Mukarram Kiai Haji Taj Yassin Maimun. Kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati, saya takdimkan beliau Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, ada Habib Umar Mutohar, ada Ustadz Zaki Mirza dan seluruh hadirin yang hadir. Tadi ada Wali Kota, Forkopimda, Provinsi,
Semarang, ke Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Juga tidak kalah lupa ada Kanwil Kemenak dan MUI Kota Semarang yang saya hormati juga ini dari MNC, Bapak Syarif Nasution, terima kasih hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa. Sesuai apa yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa diminta untuk menerangkan tentang perjalanan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail dan ibunya yaitu Siti Hajar. Bahwa kisah itu yang pertama adalah ini sebagai contoh. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua contoh. Ada Ahlu Ibrahim dan Ahlu Imran. Ahlu Ibrahim ini menerangkan bagaimana seorang orang tua mendidik terhadap anak laki-laki. Sementara Ahlu Imran itu contoh pendidikan untuk anak perempuan. Dan di sini kita menerangkan Ali Ibrahim, bahwa Ali Ibrahim menyebutkan di dalam Al-Quran yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in indaka baitikal muharram. Bahwa yang pertama adalah Nabi Ibrahim ingin mengajarkan bahwa pengajaran pendidikan terhadap anak laki-laki itu tidak diperintah, akan tetapi diajak berdiskusi, dipahamkan dulu. Jadi anak laki-laki itu dipahamkan dulu seperti pemahaman Nabi Ibrahim memahamkan kepada Nabi Ismail tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru diajak berdiskusi, menurut kamu bagaimana? Ini. Sehingga beliau yang terkenal adalah ya udah dilaksanakan aja. Yang pertama membikin Baitul Haram, yang kedua adalah beliau dijadikan hewan korban. Nah ini pendidikan. Yang kedua di dalam sejarah kisah ini adalah bagaimana keluarga. Jadi nabi-nabi itu yang disebut alu itu hanya alu Ibrahim. Artinya ini bercerita tentang keluarga. Tidak bisa seorang ayah mengatur keluarga sendiri. Harus ada pendamping yang benar-benar ikhlas, benar-benar tulus dan mengetahui kondisi emosional seorang pemimpin keluarga. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak istrinya, ibunya Nabi Ismail untuk pergi ke Bakkah. Bakkah itu Makkah sebelum saat ini, itu namanya Bakkah. Dan di sana diperintah untuk meninggalkan. Yang menarik adalah ketika seorang istri bertanya, kenapa kamu meninggalkan saya? Kepada siapa kamu meninggalkan saya? Itu enggak dijawab sama Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim susah. Orang laki-laki itu kalau ditanya enggak bisa menjawab, itu ada permasalahan yang luar biasa menghimpitnya. Sehingga yang dibalik pertanyaannya ini seorang ibu-ibu harus pintar, cerdas. Kalau suaminya udah enggak bisa menjawab, berarti pertanyaannya yang harus dirubah. Jadi tanyanya apa? Allah. Apakah Allah yang memerintahkan kamu? Ya. Ini perintah Allah. Apa yang diambil dari Ibu Hajar? Ya udah, kalau memang Allah yang memerintahkan, dah tinggalkan saja. Saya enggak mungkin ditinggalkan oleh Allah. Saya akan pasti dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di tanah yang tidak ada orang satupun, tidak ada makanan sama sekali, Allah yang akan memberikan makanan. Sehingga apa? Perbekalan yang sudah habis, yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, itu lalu menjadi simbol bagian dari haji, yaitu apa? Sa'i. Kenapa 7? Itu menunjukkan bahwa manusia itu kalau pengen disayang sama Allah adalah usaha, jangan diam aja. Sekarang banyak orang yang pengennya di masjid, iktikaf, diam aja, dapat rezeki. Nggak bisa, harus ditunjukkan usahanya. Yang kedua adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Di dalam surat ini yang paling pertama disebut adalah bukan mendidik anak dengan kemewahan. Tetapi apa? Di tanah yang tandus. Anak laki-laki nggak boleh dikasih mewah-mewah terus. Harus diberi motivasi. Yang kedua adalah didekatkan dengan masjid. Baitul Muharram. Supaya apa? Liyuqimas sholat. Supaya menuntun melakukan ibadah ketakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah takwa itulah yang jamin siapa? Yaitu Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau pengen enak hidupnya, takwalah diperkuat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa perjuangan Nabi Ibrahim tidak hanya dilihat dari sisi Nabi Ibrahim, tapi kita juga belajar bagaimana ketangguhan dari sang istri yaitu Siti Hajar yang percaya kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, bahwa menggantungkan hidup itu bukan kepada suami, bukan kepada makhluk, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, terima kasih banyak Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Tas Yassin Maimun yang tadi sudah memberikan maujud hasanahnya kepada kita semua. Selanjutnya mari sama-sama kita berselawat yang akan dipimpin bersama-sama dengan Majelis Az-Zahir. Silakan Habibana, fadal. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Apa